Ini buku-buku laporan-laporan PW di Kota Padang. Nah, ini komputer, saya duduk samping komputer. Baik, untuk episode selanjutnya jangan lupa like, subscribe dan like ya untuk kemajuan channel Marjali Caniago. Satu kodenya Marjali Caniago lamkurung M, yang kedua Pak Marjali lamkurung P. Saya lanjutkan mengenai sejarah riwayat hidup dan perjuangan Khatib Sulaiman. Baik, untuk episode yang keduanya atau selanjutnya, pada tahun 1932 Khatib Sulaiman merintis dan mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia dalam dikurung di PNI baru cabang Sumatera Barat pada PNI baru cabang Sumatera Barat pada Desember 1932 di Markas Kepanduan Indonesia Muslim KIM Padang Panjang. Berdasarkan hasil putusan Kongres PNI baru Sumatera Barat, Khatib mengemban tugas merumuskan pendidikan politik untuk rakyat, taktik dan strategi yang diarahkan pada kader-kader PNI baru. Khatib tidak saja mengkader anggota PNI baru, juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada masyarakat melalui pers yang ia rintis bersama Leon Salim, yakni majalah pemberi sinar di Padang Panjang. Selama berkecimpung di PNI baru, Khatib berhasil merumuskan kader yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Ia bisa dikatakan berhasil menanamkan rasa nasionalisme, kolektivitisme, dan kedaulatan rakyat yang cepat tersebar dan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1935, Khatib Sulaiman mendirikan Merapi Institute di Padang Panjang yang hingga kini masih memainkan peranan dalam pembinaan pendidikan nasional sekolah yang dirintis Khatib Sulaiman ini. Khatib Sulaiman ini menolak subsidi pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1937 mendirikan Seminari Islam Modern di Padang Panjang yang bertujuan melahirkan calon-calon guru agama Islam. Pada tahun 1938 perintis Bank Nasional. Khatib Sulaiman merintis Bank Nasional yang kawan-kawannya terdiri Bapak Anwar Sultan Saidi meminta Khatib membantunya sebagai sekretaris dan mengelola PT Inkorba. Setelah berhasil mengembangkan perusahaan impor batik, Anwar menugasi Khatib sebagai wakil direktur Persatuan Dagang Bumi Putra serta mengelola perusahaan untuk kemandirian ekonomi bangsa. Setelah duduk di Persatuan Dagang Bumi Putra, Khatib segera melakukan koordinasi untuk melawan korporasi asing yang menguasai perekonomian pada saat itu. Tahun 1999, Khatib mendirikan koperasi nelayan di Sasak Taluk, koperasi pembakaran kapur di Padang Panjang, koperasi perkebunan tembakau di Payakumbuh bersama-sama dengan Anwar Sultan Saidi dalam kurung pimpinan Bumi Putra pada saat itu. Di antaranya Mr. Nasrul dan Marzuki Yatim. Pada tahun 1942 di akhir kekuasaan Hindia Belanda, Khatib Sulaiman dengan beberapa kawannya mempersiapkan gerakan tanggal 12 Maret 1942. Mereka menuntut asisten residen Padang Panjang mengakui Merah Putih. Itulah Khatib Sulaiman yang pertama sekali untuk mengatakan Indonesia dan memerintahkan mengakui Merah Putih dan kemerdekaan Indonesia. Jadi Khatib Sulaiman di Padang Panjang untuk mengatakan harus mengakui Merah Putih dan kemerdekaan Indonesia. Aksi
tes yang digagas atau gagal karena rencana itu bocor. Akibatnya Khatib Sulaiman bersama Leon Salim, Mursal Saad maksudnya, Kaidir Ghazali, Sultan Raja Bujang, dan Datuk Maendah Kayo diciduk Werdepret dan PID polisi tanggal 11 Maret 1942. Mereka dituduh merebut kekuasaan Mereka pun dibuang ke kota Cani Aceh Selatan. Pada tahun 1943, Khatib Sulaiman terpilih sebagai wakil ketua Som Sai Kuai, Dewan Pertimbangan Kepresidenan menampingan Muhammad Shafii. Tahun 1943 juga, Khatib Sulaiman mengusulkan pembentukan barisan militer diberi nama Laskar Rakyat setelah Komando Angkatan Darat Jepang yang berpusat di Saigon, Vietnam mengeluarkan perintah untuk segera membentuk Kido Boy Gigun pada 8 September 1943. Panglima Tentera Ke-25 Tanabe memberi kewenangan penuh kepada Gubernur Sumatera Barat Yano Kenzo untuk melaksanakan pembentukan tentara sukarela. Pada tahun 1943 juga, pada 14 Oktober 1943, Khatib Sulaiman memimpin dan mempelopori terbentuknya panitia untuk pembentukan Giyugun bernama Giyugun Konsetsu Hombu atau dikenal sebagai Markas Pembentukan Giyugun. Sejak itu dia bertanggung jawab dalam Giyugun. Khatib sibuk berkeliling Sumatera untuk merekrut calon perwira Giyugun. Sebagian besar waktunya digunakan untuk bolak-balik antara Padang dan Bukit Tinggi. Jumlah tentara Giyugun di Sumatera dalam catatan awal berjumlah 1.000 orang, dengan jumlah tertinggi 2.000 orang, dengan pangkat tertinggi Letnan 1 orang, 40 orang berpangkat Letnan 2, dan 80 orang setingkat bintara. Seluruh pasukan Giyugun menjalani latihan selama 3-6 bulan. Pada tahun 1944, anggota Hokokoe Sumatra Patriotic Service Association yang didirikan akhir 1944. Organisasi ini merupakan perpanjangan dari hasil deklarasi Kaiso dan menjadi penyembatan antara pemerintah pendudukan Jepang dengan masyarakat Sumatera Barat. Pada tahun 1945, setelah terbentuknya Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) di Pasamudik pada tanggal 29 Agustus 1945, Khatib Sulaiman CS mengadakan rapat di Padang. Rapat itu merekomendasikan segera mungkin perlu dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerah-daerah. Giyugun inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya TNI di Sumatera Barat. Tahun 1945-1946 beliau dilantik sebagai anggota KNI Sumatera Barat. Ia sempat menghadiri sidang pleno KNIP di Malang bersama-sama Dr. Ar-Rahim Usman PR dan Marzuki Yatim. Pada tahun 1946, Khatib Sulaiman bertugas sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran Sumatera Barat hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 1 Oktober 1946, Khatib menyelenggarakan konferensi kemakmuran yang menghasilkan beberapa putusan. Pertama, menganjurkan pada pemerintah buat menetapkan satu pemimpin ekonomi. Kedua, memusatkan keuangan kepada bank-bank dan mengatur pembayaran dengan cek, giro dan sebagainya. Ketiga, menentukan kedudukan dari bank yang ada sekarang yang sedang diserahkan oleh satu
Korpisi yang mengkoordinir bank-bank yang ada di Sumatera Barat, maksudnya koperasi tadi, yang mengkoordinir bank-bank yang ada di Sumatera Barat. Keempat, untuk memberikan penerangan serta tantangan pengatur pembentukan bank, NP, PIM dan sebagainya diserahkan kepada Persatuan Saudagar Sumatera Barat bersama Jawatan Kemakmuran.